Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال أيضا إن الله يبغض كل عالم بالدنيا وجاهل بالآخرة. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk mengisi sisa umur hidup kita dengan hadir di majelis ilmu yang insyaallah ta'ala kita akan membacakan kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala dengan judul kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya melalui wasilah kitab ini sehingga kita bisa mengamalkannya dan menjadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallifu Syekh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala, mu'ahadatun ma'al yahud, perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Ba'da an arsa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qawaida mujtami'in jadidin wa ummatan islamiyatin jadidatin bi iqamatil wahdatil aqliyati wa siyasiyati wa nidhamiyati bainal muslimina. Bada'a bitandimi alaqatihi bighairil muslimina. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menancapkan pilar-pilar masyarakat yang baru, yaitu masyarakat yang dididik oleh beliau untuk meninggalkan sifat-sifat jahiliyah, masyarakat yang islami,
dengan cara membangun satu kesatuan al-aqdiyah, akidah, wa siyasiyati, politik, wa nidhamiyati, dan peraturan bainal muslimina, antara kaum muslimin. Bada'a bitandimi alaqatihi bi ghairil muslimina. Setelah Rasulullah SAW membuat 16 undang-undang yang mengatur hubungan antara kaum muslimin, beliau kemudian memulai mengatur hubungan antara muslim dengan non-muslim. Jadi undang-undangnya ada dua. Undang-undang antara muslim dengan muslim, ini sudah dibahas di 2 pekan yang lalu. Hari ini kita akan mengupas hubungan antara muslim dan non-muslim. Wa kana qasduhu bidzalika tawfiril amni wassalami wassa'adati wal khairi. Tujuannya untuk menciptakan rasa aman, al-amni, wassalami, kedamaian, wassa'adati, kebahagiaan, wal khairi, kebaikan, lil basyariyati jam'a, untuk seluruh umat manusia, ma'a tandimi man taqati fi wifaqi wahidin, dan pengaturan wilayah dalam satu kesepakatan. Ya, waktu itu wilayahnya Madinah untuk seluruh umat manusia. Fasanna fi dzalika qawanina as-samahi wa tajawuzi allati lam ta'had fi dzalikal alami al-mil'i bi ta'assubi wal agradi. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyusun undang-undang, karena memang Allah SWT sudah memberikan hak prerogatif kepada beliau. Undang-undang yang keluar dari lisan beliau yang mulia, lalu kemudian ditulis oleh sekretaris beliau. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha. Tidaklah apa yang diucapkan dari lisannya Rasulullah SAW melainkan wahyu. Ya. Rasulullah menyusun undang-undang yang berkaitan dengan toleransi dan saling pengertian yang belum pernah dikenal oleh dunia. Ini adalah undang-undang toleransi pertama di dunia, mengatur antara muslim dan non-muslim. Sementara negara lain belum pernah ada, sekalipun selevel Yunani, tidak ada mereka membuat undang-undang antar agama, tidak ada. Ya, Rasulullah yang pertama kali memulai menyusun undang-undang mengatur antara muslim dan non-muslim, karena hampir di setiap tempat dunia di saat itu penuh dengan sikap fanatisme, ya, ta'assub, ambisi pribadi, wal agradi al fardiyati wal iraqiyati, dan ambisi etnis tertentu. Kebanyakan etnis tertentu ingin menguasai, merasa paling dominan, merasa paling original, gitu ya. Wa aqrabu man kana yujawirul madinata min ghairil muslimina hum al yahud kama aslafna. Dan tetangga non-muslim yang paling banyak dan paling berdekatan di Madinah adalah orang-orang Yahudi. Orang Nasrani sedikit, ya.
Orang Yahudi bayangkan dulu pernah tinggal di kota suci, kota Madinah. Ya. Wahum wa in kanu yubtinunal adawata lil muslimina. Walaupun orang-orang Yahudi itu sebenarnya menyembunyikan permusuhan kepada kaum muslimin, Rasulullah tahu. Ya. Tetapi Rasulullah, beliau seorang politikus kelas dunia, tahu bagaimana cara menjaga citra Islam. Ya. Lakin lam yakunu adharu ayata muqawimatin au khusumatin Akan tetapi selama orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah belum memperlihatkan perlawanan ma'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hidup bersama Rasulullah, fa'aqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muahadatan. Lalu kemudian Rasulullah membuat undang-undang khusus untuk mengatur hubungan antara muslim dan non-muslim termasuk Yahudi. Fiha an-nusha, qarrara lahum fiha an-nusha wal khaira wa taraka lahum fiha mutlaqal hurriyati. Rasulullah mengadakan perjanjian, menyusun undang-undang, memberikan keleluasaan dan kebaikan, akan tetapi tidak diberikan secara mutlak kepada orang-orang Yahudi. Artinya kebebasan mereka dibatasi oleh syariat Islam. Inilah politik yang pernah diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fid dini wal mali, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan harta, itu dibatasi orang-orang Yahudi. Ya. Walam yattajih ila siyasatil ib'adi awil masadirati wal khisami. Ya. Di dalam agama, urusan agama, urusan harta itu dibatasi, tidak diberikan kebebasan penuh, ya. Karena bahaya, ya. Kalau diberikan kebebasan penuh, ngelunjak gitu ya. Kayak Rasulullah membuat aturan dan itu tertulis, ya. Waktu itu Rasulullah belum mengarah kepada pemusiran, belum. Intinya kalau mereka masih berbuat baik, ya diperlakukan baik, ya, Islam itu adil. Belum mengarah kepada penyitaan harta-harta yang diperoleh orang Yahudi, dan juga belum mengarah kepada penyerangan kepada orang-orang Yahudi. Jadi berpolitik cantik, ya, pelan-pelan, menjaga citra baik di dunia internasional. Kapan mengusir Yahudi? Melihat situasi yang tepat, ya. Di Rasulullah SAW dibekali oleh Allah SWT skill berpolitik kelas dunia. Wa fima yali ahammu bunudin hadhil muahadati. Inilah poin-poin penting perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sekaligus legislatif, ya, membuat undang-undang. Kalau di negeri kita DPR, ya, yang membuat undang-undang. Yang pertama, Yahudi adalah satu kesatuan bersama kaum mukminin, boleh menjalankan agama, dan kaum muslimin juga menjalankan agamanya. Rasulullah memberlakukan untuk tidak saling mengganggu, tidak saling mencampurkan akidah. Jadi kalau mau toleransi, contohlah Rasulullah SAW. Ya.
Jadi di zaman Rasulullah nggak ada seorang mubalik berceramah di rumah ibadah Yahudi, nggak ada. Ya. Tidak ada seorang Muslim yang menjaga rumah ibadah Yahudi, nggak ada. Sudah diatur mengurus agama masing-masing. Ya. Yang menjaga rumah ibadah ya umatnya sendiri, nggak perlu minta bantuan umat yang lain atau kita sendiri yang memberikan layanan gratis. Ini bertentangan dengan yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sangat aneh sekali ya. Saya pernah bertemu di Solo itu, ada seorang satpam security, kerjanya menjaga gereja, gitu ya. Seakan-akan tidak ada pekerjaan yang lain. Ya. Padahal masih banyak pekerjaan yang lain. Ya. Nah ini yang seperti ini yang tidak dibenarkan, toleransi yang menyelisihi syariat Islam. Ya. Security-nya orang Muslim, jelas ini keliru ya. Aturan yang kedua, Yahudi mengurus nafkah mereka sendiri-sendiri, demikian juga kaum muslimin mengurus nafkah sendiri. Ya. Jadi kaum muslimin dilarang ikut sistem ekonomi Yahudi. Ya, mereka suka dengan riba. Ya, biarkan mereka bertransaksi riba secara sesama mereka, dengan kaum muslimin nggak boleh. Ya. Kalau sekarang bagaimana? Hampir semua bank menggunakan sistem riba. Yang Islamnya ada tapi minoritas. Ya. Kemudian aturan yang ketiga, mereka terikat perjanjian untuk melawan siapa saja orang-orang yang memerangi penandatanganan perjanjian. Ya. Pelajaran yang ketiga ini, perjanjian itu harus mengandung antisipasi. Ya. Bagaimana jika berkhianat? Itu harus jelas hukumannya. Ini ide pemikiran Rasulullah SAW yang sangat cemerlang. Jadi dalam organisasi perjanjian itu harus jelas pelanggarannya apa. Ya. Karena kalau tidak ada, orang akan seenaknya sendiri berbuat pelanggaran syariat. Ya. Jadi semua orang itu terikat perjanjian ini. Siapa yang membatalkan perjanjian ini, ya tentu saja akan ditangkap. Kemudian yang keempat, di antara mereka Yahudi ya, terikat perjanjian untuk saling menasihati, berbuat baik, bukan untuk melakukan dosa. Sehingga Yahudi yang tinggal di negeri Islam, kalau mereka melakukan dosa besar seperti zina, tetap dihukum rajam. Ya. Disebutkan dalam kitab Syarhu Usuli Sunnah dari Imam Ahmad, ada seorang wanita Yahudi berzina ya, dengan laki-laki Yahudi. Kemudian cukup 4 orang saksi yang melihat atau dengan bukti kehamilan, maka dibawa, dieksekusi, dirajam. Ya. Kemudian yang kelima, seseorang tidak dikatakan berdosa karena perbuatan dosa sekutunya. Pelajaran yang kelima ini ada sebuah kaidah ya, ad-dhamanu 'alal mutlifi. Ya. Kesalahan itu ditanggung oleh pihak yang melakukan pelanggaran. Tidak dibebankan kepada orang yang tidak bersalah. Jadi kalau aturan yang kelima ini diterapkan, tidak ada kerusuhan antar etnis, itu enggak ada. Jika ada 1-2 orang ya maling, ya malingnya saja yang dihukum, bukan semua keluarganya. Ya. Jadi keadilan itu tetap ditegakkan. Ad-dhamanu 'alal mutlifi. Ganti rugi atau kewajiban itu bagi pihak yang merusak. Ya, dijelaskan dalam kitab Syarhu Suruti Salat wa Wajibatiha wa Arkaniha. Seandainya ada anak kecil memecahkan barang berharga
Maka kaidah ini diterapkan. Maka yang mengganti keluarganya. Ya, kalau dia orang tuanya sudah meninggal, dia memiliki harta warisannya diambil. Demikian juga orang gila ngamuk, merusak uang kertas misalnya, disobek-sobek, atau merusak barang berharga, menghancurkan makanan misalnya, maka Islam itu sangat adil ya. Pihak yang merusak dia wajib ganti. Siapa? Keluarganya. Keluarganya nggak ada, ya sudah baitul mal. Jadi nggak ada istilah namanya ya sudahlah barang rusak lalu kemudian tidak ada yang bertanggung jawab. Nggak ada. Dalam Islam tetap ada yang bertanggung jawab. Ya, maka kaidah ini juga berlaku kepada siapapun yang jadi makelar, merekomendasikan menjualkan tanah kapling misalnya, ternyata tanah kaplingnya surat-suratnya nggak ada. Sekarang di banyak ya orang tidak melihat sertifikat tanahnya, tapi melihat siapa yang memasarkan. Wah, yang memasarkan LC dari Madinah, langsung percaya. Ternyata setelah uang ditransfer, surat tanahnya nggak ada. Bodoh, nggak bisa kembali. Maka yang menjadi makelar, walaupun mungkin dia juga ditipu ya, oleh orang yang di atasnya, tetap dia punya kewajiban mengembalikan harta yang rusak. Tadinya harta itu ada di simpanan, lalu kemudian ditransfer, hilang, rusak, maka wajib mengembalikan. Kebetulan tetangga saya jadi korban. Seorang janda beli tanah satu kapling, harganya 20 jutaan, yang memasarkan seorang LC Madinah ya, mengaku salafi. Sampai sekarang nggak kembali uangnya ya. Kita nggak perlu sebut nama lah ya, karena kita bukan yang berwenang ya, bukan hak untuk nyebut nama. Tapi ini terjadi. Belum lagi kawan saya ada di kantor wali kota, satu kapling sama juga nggak kembali. Malah ada yang 2 kapling. Tetangga kawan istri saya yang kerja di pajak, 2 kapling nggak kembali. Ada yang 4 kapling ya, saudaranya kawan saya sendiri tidak kembali ya. Ini kalau di zaman Rasulullah SAW ya sudah ditangkap orang seperti ini. Ya ini merusak nama baik salafi di tempat lain. Ya, di Pontianak ini terjadi. Ya. Kemudian yang keenam, undang-undang yang keenam, mereka berjanji untuk menolong orang yang terzalimi, orang yang dirugikan wajib dibela. Ini aturan yang keenam sebetulnya memperjelas aturan yang kelima tadi. Jadi keadilan itu betul-betul dipraktekkan. Ya, di zaman sekarang banyak yang nggak sesuai lagi dengan aturan yang pernah dibuat oleh Rasul. Jika yang dirugikan kelompoknya dibela, namun jika yang dirugikan bukan dari kelompoknya tidak dibela. Ya gitu ya. Jadi keadilan itu tidak pernah diperoleh dari orang-orang yang bodoh. Beda dengan Rasulullah, beliau orang yang alim, memutuskan perkara dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Demikian juga para khalifah yang 4, memutuskan dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Kemudian aturan yang ke-7, Yahudi bersepakat dengan kaum muslimin jika diperangi ya, jika ada pembuat kerusuhan, maka boleh bersama dengan non-muslim, kaum muslimin dengan Yahudi sama-sama bersepakat untuk mengembalikan keamanan ya. Umpamanya ada orang di luar Madinah mau menyerang Madinah, maka orang-orang Yahudi boleh bersepakat dengan kaum muslimin untuk sama-sama menjaga keamanan.
Ya, karena aman itu lebih penting dari sehat. Ya, aman itu lebih penting dari sehat. Kambing yang sakit itu masih bisa tenang makan rumput. Ya. Yang penting aman dari serigala. Kambing walaupun sehat itu tidak tenang makan rumput jika ada serigala yang mengintai terus. Ya. Jadi aman itu lebih urgent daripada sehat. Kemudian yang ke-8, daerah sekitar Madinah menjadi tanah haram. Ya, setelah perjanjian ini menjadi tanah haram. Apa maksudnya? Binatang buruan tidak boleh diganggu, tanaman tidak boleh ditebang. Ya. Ini ada fikih tersendiri ya, fikih radius tanah haram di Madinah. Kemudian yang ke-9, apabila ada kejadian perselisihan antara sesama Yahudi dan Muslim yang dikhawatirkan berdampak negatif, maka dikembalikan kemana? Kepada Allah dan Rasulnya. Ya, artinya dibawa ke hakim, diputuskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi masalah perselisihan diselesaikan dengan syariat Islam, bukan dengan syariat lain. Apalagi diselesaikan dengan aturan manusia, tidak. Ya, karena dengan aturan manusia tidak akan ada solusinya. Al-Quran tidak mungkin salah, hadis yang makbulah, hadis yang sahih dan hasan tidak mungkin salah. Keduanya tidak mungkin bertentangan. Beda dengan aturan yang dibuat manusia. Kadang banyak pasal yang saling bertentangan. Pasalnya disebut pasal apa namanya? Pasal karet. Ya. Kenapa? Karena yang membuat manusia yang jahil. Jahil terhadap Al-Quran, jahil terhadap hadis, sehingga bingung mau pakai pasal yang mana. Kadang pasalnya pun dibuat pasal karet yang bisa ditarik kemana-mana tergantung uang dan kedudukan. Kemudian aturan yang ke-10, orang kafir Quraisy tidak boleh dilindungi. Jadi orang kafir Quraisy yang masih mengejar Rasulullah dan para sahabat, apabila mereka datang ke Madinah tidak boleh diberikan perlindungan. Ya, karena mereka tujuannya ingin menyerang, ya, ingin menciptakan terganggunya keamanan. Pelajarannya dari aturan yang ke-10 ini, kita tidak boleh memberikan loyalitas, tidak boleh memberikan kecintaan, keakraban kepada musuh-musuh Islam. Orang-orang yang membantai Islam, ya Rasulullah sudah berapa kali akan dibunuh oleh bangsanya sendiri. Ya. Para sahabat disiksa. Ya, jadi kalau sangat aneh ya kalau ada orang Islam lalu kemudian bermesraan dengan musuh Islam yang sudah membantai kaum muslimin. Tentu dipertanyakan ya, akidah dan manhajnya. Kemudian aturan yang ke-11, di antara mereka yang terikat dengan perjanjian ini, artinya warga negara Madinah, itu saling bantu ya. Saling bantu jika ada pihak yang menyerang Madinah. Masing-masing bertanggung jawab terhadap serangan dari luar Madinah. Jadi jika ada serangan dari kafir Quraisy Mekah, ada serangan dari luar Madinah, orang Yahudi pun diwajibkan ikut wajib militer bersama kaum muslimin untuk memerangi orang-orang yang akan menyerang Madinah. Namanya jihad difa'i ya. Jihad untuk membela diri. Kemudian yang ke-12, orang yang berdosa, orang yang zalim juga terikat dengan perjanjian ini. Ya. Artinya ini berlaku untuk orang yang soleh dan juga orang yang zalim. Ini 12
aturan yang dibuat oleh Rasulullah SAW sehingga orang-orang Yahudi tidak ada celah untuk berbuat makar. Ya. Kemudian berikutnya Syekh Dr. Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah taala, beliau menjelaskan tentang orang-orang kafir Quraisy yang terus melakukan provokasi, istifjazatu Quraisyin wa tisaluhum bi Abdullah ibni Ubay. Ya, jadi orang-orang kafir Quraisy itu mereka memprovokasi orang munafik yang ada di Madinah. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay. Ya. Memanfaatkan orang yang pura-pura masuk Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau kita kilas balik sebelumnya, orang-orang kafir Quraisy sebelum kaum muslimin hijrah, ya mereka hampir setiap hari menyiksa kaum muslimin yang ada di Mekah. Bahkan ketika mereka hijrah, harta-harta kaum muslimin dirampas. Ya. Jadi pelajarannya apa? Musyrik itu jika mayoritas, jika berkuasa, itu pasti berlaku sewenang-wenang kepada minoritas. Ya, walaupun satu suku, yaitu satu suku Quraisy, kalau sudah berbeda keyakinan, berbeda agama, ya mereka mayoritas dan berkuasa kepada satu suku saja, mereka berlaku kejam kepada saudara satu darah. Apalagi beda suku, sudahlah beda agama, beda suku. Ya. Caranya bagaimana provokasinya? Orang-orang kafir Quraisy mengirim surat. Ya. Jadi dulu sudah ada jasa pengiriman surat, sudah ada. Mengirim surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Surat dikirim, alasannya apa? Orang-orang kafir Quraisy tahu sebenarnya sebelum Rasulullah SAW hijrah, itu Abdullah bin Ubay bin Salul akan diangkat menjadi raja Madinah. Ya. Akan disahkan menjadi raja. Dan Abdullah bin Ubay supaya diizinkan tinggal di Madinah, pura-pura masuk Islam. Ya, beliau seorang munafik. Isi suratnya, innakum awaitum sahibana wa inna naqsimu billahi lituqatilnahu au litukhrijnahu au linusayyiruna ilaikum bi ajma'na. Sungguh kalian Abdullah bin Ubay dan kelompokmu telah memberikan perlindungan kepada saudara satu suku dengan kami, yaitu Muhammad. Wa inna nuqsimu billah, sungguh kami bersumpah atas nama Allah. Bayangkan, orang kafir mereka juga bersumpah dengan nama Allah. Li tuqatilnahu, hendaknya kalian membunuh saudara satu suku kami, yaitu Muhammad. Li tukhrijnahu, atau mengusirnya. Au linusayyirunna ilaikum bi ajma'na, jika tidak kami semuanya akan menyerang kalian. Lewat surat, ya. Hatta naktula muqatilakum wa tasbiha nisaakum, sampai kami berhasil
membunuh tentara-tentara kalian dan menghalalkan para wanita kalian. Luar biasa ini. Provokasi kafir Quraisy kepada Abdullah bin Ubay dan kelompok munafik lainnya, yang secara lahiriah sudah mengucapkan dua kalimat saja. Falamma balagha dzalika Abdullah ibni Ubay wa man kana ma'ahu min abadatil ausan. Setelah surat tersebut sampai ke tangan Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay yang sudah lama menyimpan dendam sejak Rasulullah hijrah, dendam ya, karena nggak jadi raja ya, gagal jadi raja. Ijtama'u li qitali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bersama dengan para penyembah berhala yang lainnya berjanji, bersepakat akan melakukan uji coba pembunuhan kepada Rasulullah, memerangi Rasulullah. Ketika berita itu bocor sampai ke telinga Nabi, sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak menunda-nunda, langsung mendatangi Abdullah bin Ubay dengan mengatakan, laqad balago wa'idu Quraisyin minkum al-mabalago. Sungguh ancaman kafir Quraisy kepada kalian itu sangat mengerikan. Makanat takidukum bi aksari ma turiduna. Antakidu bihi anfusakum. Turiduna an tuqatilu abna'akum wa ikhwanakum. Sungguh ancaman kafir Quraisy kepada kalian itu sangat mengerikan, tetapi tidak lebih mengerikan dibandingkan dengan tipu daya kalian terhadap sesama kalian sendiri, yaitu antuqatilu abna'akum wa ikhwanakum, memerangi anak-anak dan saudara kalian sendiri ya. Intinya Rasulullah SAW mengajak Abdullah bin Ubay untuk berpikir dua kali. Kalau kalian menyetujui keinginan kafir Quraisy, masa kamu akan memerangi anak-anak dan saudara kalian sendiri, perang saudara, gitu ya. Tentu resikonya sangat besar. Setelah Rasulullah memberikan nasihat seperti itu, Abdullah bin Ubay dan kelompoknya bubar. Abdullah bin Ubay menghentikan niatnya untuk memerangi karena melihat para pendukungnya mundur teratur, nggak ada dukungan, nggak ada kekuatan. Ya. Walaupun demikian, Abdullah bin Ubay secara sembunyi-sembunyi bekerja sama dengan kafir Quraisy di belakang Rasulullah SAW. Ya. Namanya juga munafik, ya. Munafik itu nggak mungkin menampakkan permusuhan di depan. Ya. Di depan nggak mungkin menampakkan permusuhan, selalu berada di belakang. Ya. Dan setiap kesempatan yang digunakan oleh Abdullah bin Ubay selalu dipatahkan oleh Rasulullah SAW, selalu ketahuan. Rasulullah juga punya intelijen, punya mata-mata. Ya. Barangkali ini saja dulu yang bisa kami bacakan. Insyaallah taala kita akan sambung lagi pada bab yang akan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.